Rabu, 22 Juni 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar rapat paripurna, bertempat di lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Rapat paripurna ini dilaksanakan dengan agenda tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia Jola pada hari ini kita dapat melanjutkan rapat paripurna lanjutan tingkat 1 dalam rangka penyampaian jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022. Salawat serta salam semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, izinkanlah kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum atas rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif, yakni rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Selanjutnya izinkan pula kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama dari fraksi PKS, kami ucapkan terima kasih atas saran, dukungan dan apresiasi fraksi PKS terhadap penyampaian Ranperda ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, termasuk fraksi PKS, sehingga kita mampu mempertahankan opini WTP dari BPKRI untuk ke-9 kalinya. Mengenai harapan fraksi PKS terkait penurunan silpa dari tahun 2020 agar semakin menurun dari tahun ke tahun, hal ini tersebut menjadi harapan kita bersama. Menurunan silpa berarti pengelolaan keuangan semakin berkualitas dan menjadi makin mampu untuk menambahkan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kami mengharapkan masukan dan saran dari fraksi PKS pada pembahasan selanjutnya. Yang kedua dari fraksi PKB, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas saran, dukungan dan apresiasi fraksi PKB terhadap penyampaian Ranperda ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama dari fraksi PKB, sehingga kita mampu mempertahankan opini WTP dari BPKRI untuk yang ke-9 kalinya. Atas silpa tahun 2021 sebesar 224 miliar 163 juta 148.418 rupiah. Silpa tersebut secara keseluruhan tidak berada pada kasda, namun terbagi pada beberapa kas yang merupakan silpa terikat, diantaranya adalah 1. Sisa kas BLOD sebesar 58 miliar 907 juta 198.654 rupiah. Yang kedua, sisa kas JKN sebesar 924 juta 990.385 rupiah. Yang ketiga, sisa kas dana bos sebesar 4 juta 653.434 rupiah. Yang keempat, sisa DAP fisik sebesar 56 juta 229.480 rupiah. Sisa DAP non fisik sebesar 11 miliar 274 juta 234.798 rupiah. Dan sisa dana DID sebesar 7 miliar 586 juta 319.284 rupiah yang masih berada pada kasda. Yang kelima, sedangkan sisa kas daerah yang tidak terikat sebesar 145 miliar 397 juta 18.022 rupiah. Dari komposisi silpa tersebut di atas terlihat penurunan silpa tidak terikat dari tahun 2020 sebesar 226 miliar menjadi sebesar 145 miliar rupiah pada tahun 2021.
Hal ini secara tidak langsung menggambarkan perencanaan yang semakin optimal dan belanja untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan dengan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap ketercapaian program setiap perangkat daerah secara rutin. Kemudian berkenaan dengan kenaikan tarif PDAM dapat disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Direktur Persoda Tirta Amandit, penetapan tarif air PDAM ditetapkan dengan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 188.45/93/POM/2022 tentang tarif air minum pada Perseroda Tirta Amandit tanggal 12 April 2022, yang mana mekanisme dan prosedur penetapan tarif sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, di mana dalam pasal 26 ayat 1 berbunyi, direksi membuat rancangan tarif paling lambat pada minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. Kemudian pada pasal 27 ayat 1, Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud paling lambat bulan Agustus. Pada ayat 2 berbunyi, rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian pada ayat 3 berbunyi, hasil konsultasi publik pada ayat 2 dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah. Semua tahapan, mekanisme, dan prosedur yang tercantum pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tersebut sudah dilaksanakan. Penetapan tarif air minum juga berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 188.5/0660/POM/2021 tentang penetapan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum kabupaten kota se-Kalimantan Selatan tahun 2022. Setelah ditetapkan keputusan Bupati tentang kenaikan tarif air minum tersebut, Perseroda Tirta Amandit mensosialisasikan penyelesaian tarif tersebut kepada pelanggan melalui media massa, radio, selebaran atau pamflet yang diserahkan kepada pelanggan secara langsung. Pada saat penyusun tarif tersebut, Perseroda Tirta Amandit juga mendapat pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga, dari fraksi Nasdem kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk fraksi Nasdem, sehingga kita mampu mempertahankan opini WTP dari BPKRI untuk yang ke-9 kalinya. Mengenai tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 yang berada di angka 2,56%, di mana pada tahun 2021 mencapai angka 2,44%. Penurunan terjadi pada masa pandemi COVID-19 dikarenakan mayoritas penduduk pada lapangan usaha dominan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja pada sektor pertanian sebesar 33,48%. Sektor pertanian cenderung tidak terdampak terhadap pandemi COVID-19. Berkenaan dengan indeks Gini rasio yang cukup merata terjadi dikarenakan mayoritas penduduk berada pada lapangan usaha dominan di sektor pertanian sebesar 33,48%, di mana sumber pendapatan di sektor ini relatif sama dengan ketimpangan distribusi pendapatan terhitung rendah atau cukup merata. Selanjutnya terkait indeks pembangunan manusia khususnya sektor pendidikan, secara statistik angka partisipasi kasar atau APK pada tingkat pendidikan dasar berada di atas 100%. Pada 3 tahun terakhir dan APK pada tingkat pendidikan menengah mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 81,43% dan meningkat menjadi 98,55% pada tahun 2021. Pada indeks pembangunan literasi di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 48,7, di mana hasil ini merupakan yang paling tinggi di Indonesia. Tentu pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari sumbangan yang dicapai oleh kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, juga termasuk kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil pembangunan pada sektor pendidikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah jangkauan pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat dari jalur formal maupun non-formal. Pada sektor kesehatan, angka kesehatan masyarakat yang terus menurun, di mana
Pada tahun 2019, angka kesakitan berada pada level 12,74% dan pada tahun 2021 menurun menjadi 9,76%. Selain itu, angka prevalensi stunting terus menurun dari tahun 2019 pada angka 13,30% dan pada Februari 2021 menurun menjadi 5,12%. Serta angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang terus dilakukan upaya penurunan di tiap tahunnya. Hasil pembangunan pada sektor kesehatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berupa jangkauan layanan kesehatan yang terus ditingkatkan setiap tahunnya. Salah satunya pemerataan layanan kesehatan, khususnya di 3 kecamatan di Daha Selatan, Barat, dan Utara. Dengan ketersediaan rumah sakit Daha Sejahtera yang telah naik tingkat menjadi RSUD kelas D dan akan terus ditingkatkan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan. Selain itu, seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dijamin terkait kepesertaan BPJS-nya dengan program BPJS Semesta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Mengenai defisit yang terlihat besar, hal tersebut merupakan selisih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah. Namun secara keseluruhan defisit tersebut tertutupi oleh SEPA pada tahun 2020. Bahkan realisasi APBD kita surplus sebesar 224 miliar 163 juta 148.418 rupiah. Dan itu menjadi SIPA di tahun 2021 yang dapat dianggarkan pada tahun anggaran 2022. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, berikutnya izinkan kami menyampaikan dari fraksi Golkar. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga kami sampaikan kepada fraksi Golkar terhadap perda yang kami sampaikan sehubungan dengan saran dari fraksi Golkar untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Kami dari pemerintah daerah dalam hal ini telah berupaya secara maksimal untuk meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Di antaranya adalah penambahan pemasangan alat rekam transaksi pajak pada objek pajak restoran dan objek pajak hotel. Yang kedua, melaksanakan penagihan langsung atau jemput bola ke wajib pajak. Yang ketiga, melaksanakan pemutahiran data PBB P2 dan pajak-pajak lainnya. Upaya ekstensifikasi yaitu kegiatan pendapatan objek pajak baru, khususnya pada pajak restoran, pajak hotel, dan pajak parkir. Terkait adanya 907 pengusaha sarang burung walet yang belum memiliki izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Saat ini sedang dilakukan proses pemutihan izin oleh perangkat daerah terkait dan memasuki tahap verifikasi di lapangan. Potensi pajak dari ekspor sarang burung walet yang belum dipungut yakni sebesar 121.244.400 rupiah. Pemerintah daerah dalam hal ini BPKPD telah melakukan berbagai upaya antara lain: 1. Koordinasi dengan pihak Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin dalam rangka konfirmasi data ekspor sarang burung walet yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kedua, melakukan cek lapangan terhadap data atau objek yang didapat dari pihak Balai Karantina Pertanian kelas 1 Banjarmasin guna validasi data. Yang ketiga, akan segera melakukan upaya penetapan dan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak yang datanya sudah valid. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari fraksi Golkar berkenaan dengan pelayanan persampahan. Dapat kami sampaikan, pelayanan angkutan sampah dilakukan setiap harinya. Sebenarnya hanya untuk sampah yang termuat di dalam TPS yang sudah disediakan pada lokasi-lokasi tertentu. Namun masih ada warga yang menempatkan bungkusan sampah di halaman trotoar, depan rumah maupun warung. Imbauan kita semua kepada warga maupun pemilik atau pengelola warung sudah dilakukan terkait pola untuk memasukkan sampah ke dalam bak sampah dan jadwal waktu pembuangan sampah ke TPS sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, bahwa setiap orang menyediakan fasilitas tempat sampah di lokasi yang menjadi tanggung jawabnya. Tempat sampah di setiap warung disediakan oleh pengelola warung. Kedepannya, Dispera KPLH akan menempatkan bak sampah tertutup yang proporsional khususnya untuk area di sekitar warung. Selain itu dapat melaksanakan kerjasama dengan bank sampah dan TPS 3R terdekat untuk sampah pilah bernilai ekonomis. Terkait pengaturan lalu lintas dari dinas terkait terhadap kegiatan majelis taklim dan majelis zikir, kami sampaikan ucapan terima kasih dan kami menyambut baik atas saran dari fraksi Golkar.
Dan perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan akan membantu dalam pengaturan lalu lintas pada kegiatan majelis taklim dan majelis zikir tersebut. Yang berikutnya, fraksi PDIP kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi harapan dari fraksi PDI Perjuangan berkenaan dengan raperda yang telah kami sampaikan. Secara langsung opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah memang belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dengan diperolehnya opini WTP dari BPKRI, berarti pengelolaan keuangan dan aset yang kita laksanakan telah sesuai standar akuntansi pemerintah, taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif dan efisien, tidak terjadi kebocoran penyimpangan penggunaan anggaran, sehingga anggaran dapat lebih dimaksimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat sesuai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Untuk itu, pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan pembenahan diantaranya peningkatan kualitas pengelolaan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, peningkatan sumber daya fiskal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik melalui pembahasan yang komprehensif di TAPD. Hal tersebut di atas dilakukan agar segala aspirasi yang diharapkan masyarakat dapat terrealisasi bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian berkenaan dengan kenaikan tarif PDAM sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam jawaban atas pandangan umum dari fraksi PKB bahwa berdasarkan laporan dari Direktur Perseroda Tirta Amandit, penetapan tarif air minum ditetapkan dengan keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 188.43/93/PUM/2022 tentang tarif air minum pada Perseroda Tirta Amandit tanggal 12 April 2022, yang mana mekanisme dan prosedur penetapan tarif sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020, di mana dalam pasal 26 ayat 1 berbunyi, direksi membuat rancangan tarif paling lambat pada minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. Kemudian pada pasal 27 ayat 1, Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud paling lambat pada bulan Agustus. Pada ayat 2 berbunyi rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian pada ayat 3 berbunyi hasil konsultasi publik. Pada ayat 2 dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada kepala daerah. Semua tahapan dan mekanisme dan prosedur yang tercantum pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 sudah dilaksanakan. Penetapan tarif air minum juga berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 188.45/0660/PUM/2001 tentang penetapan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah air minum Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Setelah ditetapkan surat keputusan Bupati tentang kenaikan tarif air minum tersebut, Perseroda Tirta Amandit mensosialisasikan penyusunan tarif dengan berbagai media dan kesempatan. Pada saat penyusunan tarif baru tersebut, Perseroda Tirta Amandit juga mendapat pendampingan dari BPKB Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikutnya izinkan kami menyampaikan tanggapan dari fraksi Gerindra PAN. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari fraksi Gerindra PAN terhadap pelaksanaan dan kerjasama dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, kami juga akan terus berusaha meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan seiring dengan diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk yang ke-9 kalinya. Dan semakin berkurangnya temuan dari BPKRI, harapan kita ke depannya adalah semoga pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih maju dan sejahtera. Berkenaan dengan adanya keluhan masyarakat Daha Selatan dan Kalumpang terkait penyumbatan pengairan kebun masyarakat, untuk wilayah Kalumpang dapat disampaikan terjadinya genangan air pada musim penghujan yang menyebabkan lahan kebun sawah tidak bisa dimanfaatkan untuk tanaman padi dan hortikultura yang disebabkan adanya pendangkalan pada Sungai Amandit Lama dan Amandit Baru, adanya penumpukan sampah, pembangunan jembatan oleh PT SLS, dan adanya bondari atau pembatas berdasarkan rapat kerja pada tanggal 13 Juni 2022 disimpulkan bahwa PT SLS akan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai, sementara kita akan membuka pembatas yang menghalangi arus air, dan selanjutnya akan dibentuk tim gabungan untuk menggali permasalahan lainnya di lapangan. Kemudian mengenai keluhan di Daha Selatan, kami sampaikan akan ditindaklanjuti pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian,
dengan memeriksa kondisi di lapangan dan akan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Selanjutnya mengenai laporan terkait pengadaan airport dapat disampaikan bahwa sesuai dengan laporan dari Dinas Perikanan, pada saat rapat kerja eksekutif dengan DPRD beberapa waktu yang lalu, terkendala dengan operasional airport yang terkendala pada mesin bergerak, tidak dilakukan klaim garansi mesin oleh Dinas Perikanan kepada pihak penyedia, yaitu CP Andaruni dan pihak penyedia melakukan perjanjian klaim garansi mesin dengan pihak pabrikan PT Hendro Teknologi Indonesia sesuai dengan ketentuan syarat dan spesifikasi mesin berdasarkan kontrak. Tindak lanjut dari klaim garansi mesin pada saat ini masih mesin baru sebagai pengganti sudah berada di Desa Bangkau dan saat ini juga dilakukan proses pekerjaan pergantian mesin oleh teknisi dari pihak pabrikan, yaitu PT Hendro Teknologi Indonesia di Bandung. Para pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terhadap pemandangan umum yang telah diajukan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selagi kami ucapkan terima kasih atas saran dan dukungan bagi rancangan peraturan daerah kita ini, dan kami mengharapkan pembahasan yang lebih mendalam lagi pada rapat tahap berikutnya. Semoga pembahasan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bupati Hulu Sungai Selatan, Tertanda Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, demikian telah kami bacakan sambutan tertulis jawaban eksekutif oleh Bupati Hulu Sungai Selatan. Hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain penyampaian tanggapan pihak eksekutif atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni penyampaian pemandangan umum fraksi DPRD atas Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, saudara-saudara perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmatnya, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna tingkat 1 masa sidang 2 tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi sebagai berikut. 1. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang didaya gunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan, sehingga perlu diatur dengan pasti, proporsional, dan berkeadilan. 2. Dengan berkembangnya pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi daerah yang lebih berpihak pada masyarakat. Kemudian pertanyaan mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan selanjutnya. Pimpinan, saudara sekretaris, anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi PKS atas Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah. Kami menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pandangan 22 Juni 2022 fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Mardiansyah, Sekretaris Dr. Muhammad Bustani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Wakil Bupati beserta seluruh perangkat daerah, yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya juga kita dapat hadir dan bertemu di ruang sidang yang terhormat ini guna mendengarkan pemandangan umum fraksi atas perancangan peraturan daerah yang sebagai kami sebutkan di atas. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih atas penyampaian Perda tentang pajak dan retribusi daerah pada kesempatan rapat paripurna beberapa waktu yang lalu. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan tidak terlalu membebani masyarakat. Sekali lagi, tidak terlalu membebani masyarakat. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat yang harus terus ditingkatkan, dan Perda ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk terus meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah tersebut, sehingga perlu diatur dengan pasti, proporsional, berkeadilan, beredukasi. Kami dari fraksi PDI Perjuangan juga ingin menyampaikan mengenai kenaikan tarif perusahaan air bersih yang sangat memberatkan masyarakat. Kami berharap hal ini menjadi perhatian yang sebesar-besarnya dari pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pimpinan sidang paripurna, hadirin yang berbahagia yang kami hormati, demikian pemenang umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandangan 22 Juni 2022, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Syarifuddin, Sekretaris Muhammad Lutfi Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat dan kami sayangi Saudara Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh perangkat daerah yang hadir pada hari ini, dan para wartawan, seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat kasih sayangnya serta taufik dan hidayahnya lah kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama pula mengikuti rapat paripurna DPRD dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, sesuai peraturan tata tertib DPRD bahwa setelah penyampaian rancangan peraturan daerah oleh pihak eksekutif, tugas kami fraksi adalah memberikan tanggapan atau menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap raperda yang dimaksud. Pimpinan sidang paripurna yang kami hormati,
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tatanan teoritis, kebijakan maupun dalam tatanan implementasinya. Berkenaan dengan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan yang semakin meningkat, sehingga peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tersebut perlu penyesuaian. Hadirin sidang yang terhormat, Raperda Pajak dan Retribusi Daerah ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk terus meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, yang mana penentuan besar pajak atau retribusi dalam penyetorannya harus dengan berbasis teknologi. Pimpinan sidang paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Gerindra PAN terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang terhormat para wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin dan kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta bertafakur sejenak dan merenungkan dalam pikiran kita betapa takdirnya kekuasaan dan kebesarannya. Maka sudah sebatasnya kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dan hidayah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralisasi disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini. Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah kita masing-masing. Pembangunan hukum merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam rangka membangun suatu negara. Untuk berhasilnya suatu pembangunan dipengaruhi produk peraturan yang mengaturnya. Hukum berfungsi memberi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dapat dimaklumi karena pajak daerah dan retribusi karena pajak daerah dan retribusi daerah adalah sekadar sarana untuk menerima daerah adalah merupakan kewenangan daerah. Jenis pajak dan retribusi daerah mana serta besaran tarifnya yang akan ditetapkan sebagai pemasuk penerimaan APBD atas dasar potensi dalam rangka pemikiran hendaknya pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi kontraproduktif karena faktor persaingan dalam daerah menarik investor. Kami fraksi Gerindra PAN berharap penetapan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan peraturan daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Saran dan permintaan kami dari fraksi Gerindra PAN terkait pajak dan retribusi daerah, hendaknya pengenaan pajak dan retribusi daerah tersebut dibarengi dan diimbangi dengan upaya
pemerintah untuk meningkatkan daya saing bagi para wajib pajak, terutama masyarakat UKM dan UMKM, sehingga ada tax dan over seimbang bagi wajib pajak. Salah satu contoh yang mungkin dalam bentuk bantuan, mulai dari perizinan, pelatihan, bantuan usaha atau dana pemasaran, promosi dan pendampingan usaha, sehingga semoga wajib pajak tidak merasa berat dan tercipta keikhlasan, karena apa yang kita dapat dari keikhlasan insya Allah akan dihalal dan diberkahi bagi daerah kita. Izinkan juga kami praksi Gerindra menyampaikan aspirasi langsung dari masyarakat, yang salah satunya langsung datang ke kantor kita, yang pada saat itu saya sendiri dan saudara ketua kita yang mendampingi. Yang pertama, keluhan dari asosiasi supir truk terkait sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di daerah SPBU di daerah kita, Wakil Bupati. Yang kedua, keluhan dari para kelompok tani terkait tidak tersedianya pupuk TSP bersubsidi. Pupuk TSP bersubsidi tersedia di pasaran dan tidak terjangkau. Mohon supaya TSP bersubsidi bisa didapat masyarakat, karena di daerah lain tersedia di tengah membaiknya harga karet pupuk yang dibutuhkan. Mohon aspirasi dan keluhan masyarakat ini bisa diambil tindakan secepatnya, baik dari pemerintah daerah maupun dari kita semua rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian pemandangan fraksi Partai Gerindra PAN kami sampaikan. Salah hilaf mohon maaf, atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, rekan-rekan wartawan, undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, maka dalam kesempatan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, kerabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, pemerintah mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien sehingga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi yang dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sebagaimana dikemukakan Saudara Bupati dalam pengantarnya beberapa waktu yang lalu, pada hakikatnya merupakan sesuatu yang sangat penting dan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kami dapat memahami betapa pentingnya dibuat rancangan peraturan daerah ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, di sini kami akan menyoroti mengenai tujuan dari penyelarasan jenis pajak dan retribusi, apakah memiliki manfaat terhadap masyarakat, dan melihat dari pajak barang
dan jasa tertentu dikatakan memiliki tujuan antara lain dari penyelenggaraan pajak antara pajak pusat dan pajak daerah, sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak. Duplikasi pemungutan pajak seperti apa yang dimaksudkan? Dilihat dari penyederhanaan administrasi perpajakan, dikatakan manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan biaya pemungutan. Lalu di sini manfaat yang seperti apa yang dimaksudkan? Memudahkan pemantauan pemungutan pajak, berintegrasi oleh daerah. Lalu pemantauan seperti apa yang dilakukan pemerintah daerah? Dikatakan juga mengenai mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya penyederhanaan administrasi perpajakan. Lalu kemudahan seperti apa yang masyarakat dapatkan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, dan dukungan kemudahan berusaha seperti apa yang dimaksudkan. Lalu dari retribusi dikatakan dilakukan rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Di sini maksud dari mengurangi beban masyarakat itu yang seperti apa? Dikatakan juga rasionalisasi dimaksudkan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Lalu kemudahan berusaha yang seperti apa yang didapat masyarakat? Jadi investasi dan daya saing apa yang kira-kira akan dilakukan oleh pemerintah daerah? Lalu apakah benar akan terjadi penciptaan lapangan kerja yang lebih luas? Selanjutnya pendapat kami berkenaan dengan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini kami serahkan kepada pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku, dan nantinya diharapkan Ramperda ini banyak dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, karena Ramperda ini nantinya bersentuhan dengan berbagai banyak kepentingan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Nasdem ini. Kami sampaikan, kemudian jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Haji Yopi Alpriyani SMSA, Sekretaris Haji Kartoyo. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pajak dan retribusi daerah Rabu 22 Juni tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, Saudara Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kami hormati, saudara wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada rapat paripurna tingkat 1 masa sidang 2 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami dari fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, terhadap Ranperda pajak dan retribusi daerah, fraksi Golkar memberikan tanggapan dan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, mengenai pajak reklame yang dikecualikan dalam kegiatan politik
sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial, fraksi kami mengharapkan adanya aturan yang jelas. 2. Kemudian dalam tata cara pemungutan retribusi daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan untuk meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan retribusi daerah serta mendapatkan aktivitas transaksi yang dapat dipantau secara langsung. 3. Kenaikan tarif retribusi barang yang tidak bergerak harus disertai dengan perbaikan fasilitas publik. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Kami mengajak semua pihak untuk berhati-hati dan cermat membahas perda ini agar nantinya membawa manfaat bagi rakyat Hulu Sungai Selatan. Kami menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah ini untuk dibahas lebih lanjut. Kurang lebihnya dalam penyampaian pandangan ini kami mohon maaf atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Mulus Ridani, Sekretaris Yudha Lesmana. Tim Liputan HSS TV melaporkan.